Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang masih ada pada kita. Modal segala sesuatu itu umur, bukan uang, bukan yang lainnya. Innama antal ayyamu qad madat, kata Imam Ali. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Kamu ini hanyalah bilangan waktu yang pasti berlalu. Apabila sebagian waktumu berlalu, yang hilang dari dirimu yang hilang itu adalah dirimu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka nikmat yang pertama itu umur. Jabatan berakhir kalau umur tamat. Kekayaan pindah kalau umur tamat. Segala sesuatu pada umur. Nah, umur itu hanya satu yang pegang keputusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempatan umur yang masih ada ini adalah kesempatan taubat, kesempatan berhijrah, kesempatan untuk memperbaiki masa lalu kita, mengisi pundi amal kita, mengalahkan dosa-dosa masa lalu kita. Silaturahim kita dalam halal bil halal ini mudah-mudahan jadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halal bil halal, istilah bahasa Arab milik Indonesia. Nah, bahasa Arab, tanya Ustaz awak, bahasa Arab. Tapi dan punya Indonesia, tidak ada negara lain. Cobalah cari lihat di tanah-tanah Arab itu. Ya, di Timur Tengah tidak ada istilah halal bil halal. Ya, nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, halal bil halal itu adalah silaturahim. Dengan hati yang bersih kita berjumpa untuk hal-hal kebaikan, halal dengan yang halal. Makanya jemaah haji Indonesia kalau pergi ke Makkah, anak bakso dan tahunya cik dua sebahasanya halal jo haram. 5 real halal. Kalau halal kecil orang menjual aja iya. 5 real, 6 real halal. Halal. Ada yang gua orang tu, iya. Ya, rawat tak siapa mau mulai pertama tu. Halal jo haram saya tahunya. Selamatnya di Makkah. Tasasel jemaah haji yo. Nyoman jalan ke Masjid Nabawi. Hanya kecian. Aina siratal mustaqim. Dia fikir-fikir apa jalan dia. Tak kadar je apal Al-Fatihah kan. Aina siratal mustaqim, dijawab adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Bahasa Arab tu rusak dek TKI je TKW Indonesia. Ya. Orang di situ populer bahasa ana wa anta fi mahatah sawa-sawa gitu. Itu tidak ada di kamus loh. Ana saya, anta kamu. Mahatoh tempat halte menunggu to. Sawa-sawa kok sama-sama. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Surah Al-Baqarah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa. Hanya sama tu. Bahasa Indonesia kan samo, ya sama-sama. Kalau bahasa Arab asli apa tu? Antaziruka fi nafsil mahatah. Itu. Ambo tunggu di matoh yang sama tu. Hanya ndak aja lah. Ana wa anta
fi mahattah sawa-sawa. Populer bahasa tu. Di orang Arab tu semua. Sekarang Arab rusak bahasa dengan orang awak tu. Ana wa anta fi mahattah sawa-sawa. Dia orang Arab seorang Arab loh. Rusak bahasa orang. Siapa apa? Inyo kau nak tamat pesantren pergi ke raja situ dah. Nak nyaman bawa auto tapi ke raja situ. Kemudian jadi tenaga kerja. Tengok banyaklah kasus-kasus tenaga kerja, ya nak. Banyak kasus. Inyo se jangan pandai memasak masakan orang Arab lah. Masak Padang saya dah pandai dah. Sebutnya orang Jawa. Ya nak. Berbeda masak seorang kampung awak orang Jawa juga orang Padang berbeda masak saya dah lama lah. Apalagi orang awak mau masak untuk orang Arab sehingga berang duk samangnya diajar nak taluk maka dia tahu yang kecil duk samang saya dah faham dah. Ada kisah seketik saja ya, tulis dia nu sabaleh angko sabaleh poin beli ini rus sukar bet segala macam, di bawahnya ada sim kafra lah di Bali 10 macam tinggalan di bawah kau lain. Ditanyanya kalau lapo ada kau indah ada kau nak ndak dicari sarap tu ada lapo nak jual lah jam sabaleh yang pulang lah marabu untuk samangnya tamunya kesarapan tak jadi dah. Tiba situ ada pembantu produksi lah berang-berang sama kok. Bakal lambat mana cak pembantu produksi sama-sama orang Indonesia. Ada mencari iko dan di bawah kau tak ada. Iko sukran kau. Sukran kau nanti terima kasih. Itu dicari sarap terima kasih. Itu kalau pas masalah bahasa. Itu mangko terjadi clash induk samang sama anggota di situ. Itu persoalan. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Halal itu sidang jemaah ada dua. Halal billah wa halal bin nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu halal, itulah istilah tambah itu mah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan harus dua. Jangan dengan urusan manusia saja. Kenapa? Karena setelah kita puasa, kita mencapai derajat muttaqin. Kemudian kita selesaikan juga dengan manusia. Hablum minallah, yang pertama terjalin hubungan dengan Allah agar halal hidup di dunia. Surat Al-A'raf 172, Allah bertanya mengikat janji kita sebelum datang ke dunia. Alastu birabbikum, bukankah aku ni Rabb kalian? Kita jawab bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Ini sebelum kita lahir ada perjanjian. Maka setiap anak yang lahir itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa? Keadaan muslim. Dan ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi segala macam, itu ibu bapaknya. Makanya orang Kristiani, orang Yahudi, dia tidak bisa mengakui walaupun ayah ibunya Yahudi, kalau belum dibaptis belum diakui sebagai Yahudi. Begitu juga Nasrani. Berarti apa? Memang benar setiap yang lahir itu muslim, ibu bapaknya menjadikan yang membaptis dia jadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu halal turun ke bumi. Setelah sampai di permukaan bumi ini, ada syarat-syarat halal hidup. Syarat-syarat halal hidup. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, syarat halal hidup adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, itu yang disebut dengan tauhid. Jadi sidang jemaah, syarat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, halal hidup di muka bumi ini syaratnya tauhid. Setelah kita bertauhid, maka berbedalah status kita dengan yang lain di sisi Allah. Legal hidup di muka bumi milik Allah. Kenapa? Apa legalitasnya? Dia seorang ahlul iman, seorang ahlul tauhid. Maka sidang jemaah dirahmati Allah,
maka tauhid itu yang harus kita pahami, harus kita mantapkan. Segala sesuatu berlandaskan kepada tauhid. Apa saja berlandaskan kepada tauhid? Tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Nuh berkata, ya bunayya, wahai anakku, alaika bi kalimati la ilaha illallah. Wahai anakku, engkau wajib pegang kalimat la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'in, sesungguhnya mak langit yang 7 lapis, wal aradina sab'i, bumi yang 7 lapis, law wudi'at bikafah, diletakkan di daun timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah bikafatin ukhra, diletakkan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, la rajahat bihinna, lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan bumi. Apa maksudnya? Nilai la ilaha illallah itu lebih hebat daripada 7 lapis langit dan bumi. Jangan la ilaha illallah yang ada di dada kita ini diremehkan. Ya, orang kaya miskin kalau tidak punya la ilaha illallah. Yang miskin kaya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sidang jemaah, orang yang tidak punya tauhid sebenarnya tidak halal hidup di muka bumi, dan tidak halal diberi jabatan, tidak halal diberi kewenangan, apalagi membawahi umat Islam. Maka Allah katakan jangan diangkat Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Tidak halal. Kenapa? Karena dia tidak halal hidup di muka bumi ini. Ayolah, jadi itu tidak halal loh. Hanya bantai-bantai lo orang Palestina. Ya nah, orang non Islam lo yang dibantainya. Sebenarnya sidang jemaah, kalau awak sadonya bergerak, kecil itu Yahudi itu. Yahudi itu mana lah nyo. Mereka itu puluhan jutanya. Ya nah, Sumatera Barat kosa mengirim ludah karena Yahudi itu amarah puang negara dia itu mah. Ya nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perlu kita berikan perhatian kepada kasus Palestina. Sidang jemaah, la ilaha illallah ini, tauhid ini kalau meledak itu luar biasa. Ya nah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, ledakannya berbahaya. Ledakannya berbahaya. Dilanjutkan hadis tadi, kata Nabi Nuh kepada anaknya, andaikan kalimat la ilaha illallah bagaikan tali atau rantai diikatkan kepada 7 lapis langit dan bumi, maka hancurlah 7 lapis langit dan bumi, karena kokoh dan kuatnya kalimat la ilaha. Ini hebat. Ketika kalimat la ilaha illallah dipelihara oleh seorang Asia, seorang wanita tinggal di istana Fir'aun, meledak kalimat tauhid di dadanya itu, maka tidak takut menghadapi Fir'aun. Ditantang oleh Fir'aun, maka ditantang oleh Asia. Di istana Fir'aun terjadi ledakan tauhid, ledakan kalimat la ilaha. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ketika itu diancam dengan kematian, ditawar kematian itu, dibelinya jualan Fir'aun, siap, silakan, jatuh SP3, dihukum mati Asia. Asia tidak gentar, dan Asia kemudian melakukan pembelaan yang kuat terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam. Meninggal Asia demi la ilaha illallah. Biarlah hilang posisi sebagai permaisuri, biar hilang kemewahan istana, biar hilang jabatan orang kedua, biar hilang semua hal-hal yang indah di dunia. Sorga lebih indah dengan kalimat la ilaha. Itu iya tuh. Korban jabatan, ameh segala macamnya tinggal. Kalau ibu-ibu gue mau tanya, kalau lai talok mau de Asia tuh, ya nak, demi la ilaha illallah, dia mau meninggal cincin jogalang di Subang di Talingo tuh. Bako. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, muncul Masitoh, pembantu rumah tangga. Masitoh
tidak mengantongi ijazah pesantren, tidak mengantongi ijazah IAIN, tidak mengantongi ijazah perguruan tinggi Islam, tidak bergelar doktor profesor agama Islam, tidak. Hanya seorang pembantu tukang sisir rambut anak Firaun. Ketika diancam oleh Firaun untuk murtad kembali, dia tidak mau. Kemudian diancam anaknya digoreng semuanya, dimasukkan ke dalam minyak panas. Dia siap melakukannya demi kalimat la ilaha. Jatuh satu anak, menangis Masito. Tapi ketika ditanya, maukah engkau rujuk? Tidak. Rabbi Rabbu Musa wa Harun, Tuhanku Tuhan Musa dan Harun, yang telah menciptakan engkau dan menciptakan aku, wahai Firaun, pemilik kerajaan engkau ini, wahai Firaun. Tetap tegar. Jatuh anak kedua, sampai anak ketiga, habis anaknya, tinggal giliran dia, Masito. Maka diseret Masito lewat di depan Firaun. Kemudian Masito ketika itu berhenti minta satu permintaan. Apa permintaan kau, wahai Masito? Aku minta kepada engkau, wahai Firaun, seandainya di dunia kami tidak bersatu, kumpulkan tulangku dan tulang keluargaku, kuburkan di satu tempat yang sama. Mudah-mudahan kami di akhirat bersatu. Ini dipenuhi oleh Firaun. Maka dilemparkan Masitah ke dalam minyak panas, dan kemudian memutih melapung tulangnya, dikumpulkan tulangnya dengan keluarganya, dikuburkan satu kuburan yang sama. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, maka tercium bau wangi yang luar biasa. Apa itu? Hei Jibril, wangi apa ini? Inilah kuburan Masito. Itu dia kuburan ledakan-ledakan tauhid. Iku bahayo. Nah, kalau tauhid kau meledak, tak talok di Fir'aun dah. Ya nak, Fir'aun yang paling gadang sekali tumbang. Kau ada Fir'aun yang ketek-ketek kau bagi kita. Sidang jemaah, maka endingnya Nabi Musa alaihissalam dengan ledakan tauhid di tangan Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun dengan tentara, ribuan tentara. Kalau rajanya mengejar, maka seluruh aparatnya akan turun tangan. Jenderalnya tidak ada yang absen. Seluruh instansi bergerak mengepung Musa alaihissalam. Pendakwah, pembawa risalah, pembawa pesan Allah, dikejar Musa alaihissalam. Maka ketika itu sidang jemaah, tenggelamlah Firaun, tumbanglah Firaun di Laut Merah. Maka kalau tauhid meledak, istana Fir'aun pun tumbang, insya Allah. Di mana tauhid itu, Ustaz? Ada di dada bapak-bapak, saudara-saudara kita, anak-anak muda ini. Ada api tauhid di dadanya. Kini kau dek bawa lalok saya baru. Kalau ada nanti nan magiah, nan mangean kompor tu, abah tele-tele masih lah. Ya nak, dimakannya kalau ada nampak rasa-rasa Fir'aun lo pakai kayak Fir'aun punah ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah syarat yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Minta ayat ke putih tu cik. Ambo kalau jadi mani, kau mengecek, tak cek gelicek dah ambo. Kau aja dokter curang lo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, syarat yang kedua setelah bertauhid, bersyariat, hidup halal, tata cara hidup halal. Apa itu sidang jemaah yang bersyariat? Pertama, ibadah. Hidup tadi ahli tauhid, yang kedua ahli ibadah. Ahli ibadah mulai dari solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu ibadah. Seluruh ibadah sasarannya takwa.
Sasarannya apa? Takwa. La'allakum satu ibadah itu. Sidang jemaah, ibadah ko ada 3. Ibadah ko ada 3. Pertama, ibadah hati. Ibadah hati ini, sidang jemaah, ikhlas suasananya, sikapnya sikap ikhlas kepada siapapun ikhlas. Konya halabi Allah tu awak tulus ke orang. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di hati kami ghillan, rasa dongkol, rasa kecewa, rasa tidak senang terhadap orang yang beriman. Beda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perlu hati kita ini dijaga keikhlasannya. Kalau ada orang salah, anggap saja itu variasi. Ya nak, Ustaz parangenyo samo jo parangai baru Ustaz. Indak bisa ambo terima dah. Syukurlah awak indak perlu kau bukit tinggi lah. Ya nak. Kau samo parangai jo baru, anda perlu kau bukit tinggi lah. Payo kau bukit tinggi menceliak baru tu. Pertama wajib pakai masker. Nah, bayi lo karcis. Tiba di dalam kan cibian lo ada baru kau. Jauh-jauh api mencaliaknya. Ala pakai macet bagai segala macam. Ala bayi karcis lo. Tiba dalam di cibiannya pak. Ustaz paranginya kau Ustaz sama sukui lah do itu. Tak perlu jauh celiak lain. Nah, jadi silang jemaah bawa ke positif sadojo. Ustaz, inyo banyak mana salahnya kamu. Maafkan, jadi surga dia awak. Ya nak, maafkan. Nak perlu kejahatan orang harus disikapi dengan jahat pula. Kalau maafkan, jadi kunci surga. Ya nak. Ketika Nabi mengecan sabantalai masuk ahli surga ke Masjid Nabawi ko kata Nabi. Sahabat tercengang, sianan orang surga ke masuk. Masuklah pak tua di situ. Rupanya tidak ada sahabat terkenal ke, apa-apa biasa saja masuk. Hikonya kok. Iya. Alah kehebatan apa kok. Diintip oleh sahabat. Lalu di rumahnya seorang sahabat. Ditunggu-tunggu selama 3 hari. Ibadahnya biasa saja. Ditunggu-tunggu malam kininya tahajud. Besok malam tak jago tahajud dah. Apa kok masuk surganya kok. Ibadah nan tukang tunggu kok, tukang intip kok lebih hebat lo pada ibadahnya lah. Tapi yang masuk surga. Akhir tu siang jemaah dari rahmat Allah. Apa kok? Kok fitnah belaka sih kok? Ini nak tak tuduh hamba banyaknya rakus ustaz boleh. Ini nak di bawah dulu detail timbul celia. 3 coraknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya lah 3 hari. Minta permisi lah sahabat ko lain. Ambo kamari ko sabananya singajo batamu meminta hak tamu 3 hari. Sebab Rasul mengecekan engkau dijamin masuk surga. Jadi ambo ingin tahu apa kehebatan ibadah engkau. Tapi kalau nampak mah kecilnya biasa-biasanya. Cuma ndak biasa-biasa model awak doa beko jangan betul. Di paralel bagamu kok biasa-biasa lah. Lepas dia pemaaf itu tak masuk loh doh. Biasa-biasanya level sahabat. Enak. Level sahabat ndak level awak-awak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah nak dapat jawapan lah kan tiba di pintu tunggu-tunggu ada cik tu. Ambo sabalun lalo, ambo bawuduk baca doa, kemudian miring ke kanan, kemudian ambo maafkan seluruh kesalahan anak Adam kambo. Ya, jadi sidang jemaah bumi kok
segala masalah-masalah itu selesai dengan minta maaf, kacau dengan tidak mau memaafkan. Betul? Hadis yang jemaah dirahmati Allah, gengsi kau membuat cahaya, Pak. Ya nak? Itu penting sifat maaf. La taj'al fi qulubina illal lillazina amanu. Makanya doa Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka afun karimun fa'fu. Engkau pemaaf ya Allah, maafkan kami. Maka sifat pemaaf itu sifat Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau pemaaf awak, insya Allah balik elok sudah balik. Baik tujuh, kadang-kadang ada penyakit orang lain bisa memaafkan, suami lah bisa memaafkan dah. Aku penyakit lo kok. Di antara kalian ada yang solat 60 tahun, tidak satu solat pun diterima. Ya, 60 tahun solatnya tidak cie diterima. Kenapa? Solatnya mematuk, kancang. Maka kancang solat al-hapa. Sajak ketek itu kitu saya bacanya. Ya, ayatnya itu juga. Qul huwallahu ahad lah cido itu pupuh terus. Inna ataina lah punah itu tuntuang saja. Tidak ada tukar. Enak. Jadi sidang jemaah solatnya mematuk, tidak ada tumak nina. Nah sidang jemaah perbaiki, belajar. Jadikan kalau di musola al jihad kurikulum, ceramah itu ada kurikulum, ceramah fikih, ceramah tauhid, ya, kemudian ceramah akhlak. Nah itu 3 itu jalan tadi. Sekurang-kurangnya 3 itu. Kadang-kadang macam puas 2. Pertama Ramadan kutiba alaikumusiyam. Tu kalau ustaznya kutiba alaikumusiyamnya. Malamnya tarawih kutiba alaikumusiyam. Subuh ceramah kutiba lo lihat. Baru dibaca dia kau kutiba ya ayyuhallazina amanu lazur semua jemaah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba lazur. Iko, enak. Iko parah juga. Harus ada kurikulum. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibadah. Halal hidup dunia ibadah. Kemudian setelah ibadah muamalah kau yang awak semawa. Maka fikih itu aturan hidup, ibadah, muamalah, usroh, rumah tangga. Itu aturan hidup. Jadi 3 itu. Ibadah dituntaskan, fikih akbar tauhid, fikih asghar ibadah, muamalah, usroh keluarga, terus jaga nahi mungkar yang kampe, namanya fikih jinayat. Ampe itu peraturan hidup dalam Islam. Nah sidang jemaah setelah ibadah muamalah halal. Boleh awak bekerja sama, cari ekonomi, berbagi-bagi, bikin kesepakatan, tapi cara hidupnya halal. Ya nak, jangan haram. Ya, hati-hati tu manggaleh boleh, tapi jangan dijual bipang ke orang Islam. Babi panggang. Adolo siapa tu Orang Solo. Nyong cecen bipang ko nyosarankan jadi hadiah, jadi oleh-oleh Idul Fitri. Boleh menjual babi panggang, tapi jangan disuruh Allah dikaitkan, dijadikan oleh-oleh Idul Fitri. Itu bisa dituntut secara hukum. Maka kecen, beliau terus minta maaf sama umat Islam. Minta maaf. Sampai kini dan sendiri minta maaf loh. Ya nak, masa umat Islam sudah berpuasa-puasa, Rasulullah membeli jom mengkonsumsi babi panggang. Nak tentu halal haram. Iya sidang jemaah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya nak, harus awak hati-hati. Umat Islam harus mandiri jo keilmuannya. Jangan picayo jo kurang sudah kalau. Tukar namanya bipang. Awak pipang kok bunyi kipang tak punya? Kira B itu baby.
Pang tuh panggang. Kondiak panggang. Ya. Itu tuh syanu itu tuh. Ya, pajatu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sabananya kalau dipersoalkan pajatu bermasalah tuh. Ya. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka yang terakhir kemudian rumah tangga insya Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kuatkan silaturahim keluarga, melebar kepada tetangga, kemudian masyarakat sekitarnya. Terakhir sidang jemaah, nahi mungkar. Itulah fikih jinayat. Jadi awak hindari yang mungkar, awak cegah lo orang lain berbuat mungkar. Jadi sidang jemaah, silaturahim hablum minallah wa hablum minan nas, dalam rangka ikatan tauhid dan syariat. Itulah diantaranya. Pesan yang terakhir terkait kasus Palestina. Ya. Tapi mau tanya beliau yang terakhir mana tadi pesan pengurus masalah hutang musola. Jangan galak-galak aku mudah-mudahan lupa Ustaz, kamu tak lupa dah. Ya, tapi yang mau sampein masalah Palestina dulu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, hadis hasan, hadis sahih, riwayat Abu Daud juga, di mana Rasulullah bersabda, umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Bebasnya Palestina, menangnya Palestina, dan mundurnya Madinah. Ini proses sebelum Dajjal muncul. Dari hadis kau akan tahu beko Dajjal itu masih ada periodisasi, dia masih lama munculnya dibanding dengan yang dikatakan sudah mau dibaiat Imam Mahdinya dan yang lainnya. Ya, Dajjal itu masih lama. Sekarang yang muncul itu belum Dajjal, tapi musuh Dajjal namanya Udajel. Ya. Beda dan samuan kau tu. Kan elomo. Majunya Madinah, wa khurabu Yasrib, dan mundurnya Madinah, majunya Baitul Maqdis dan mundurnya Madinah. Wa khurabu Yasrib wa khurujul malhamah, terjadi perang Malhamah Kubra di Parsi, di Suriah, di Syam, di Suriah, di Aleppo, di Ghutah. Wa khurujul malhamah wa fathul Konstantiniyah, disusul dengan menangnya umat Islam di perang Konstantinopel di Turki. Wa fathul Konstantiniyah wa khurujud Dajjal, baru Dajjal keluar. Jadi sebelum Dajjal keluar itu, pertama bebas Palestina, yang kedua mundur Yasrib Madinah, yang ketiga perang besar-besaran Malhamah Kubra di Suriah. Umat Islam gabung dengan Romawi, yaitu negara-negara Kristiani Barat, melawan blok Parsi. Parsi Syiah dengan komunis bersatu. Ya, Iran dengan komunis bersatu, perang nanti umat Islam bersatu dengan Romawi. Setelah itu menang umat Islam, pecah kongsi dengan Romawi, dengan negara Barat Kristiani, perang pula. Setelah perang menang umat Islam. Setelah umat Islam menang, sedang mengumpulkan ghanimah, iblis berteriak, Dajjal sudah muncul, masuk ke rumah-rumah kalian. Akhirnya konsentrasi umat Islam pecah, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ternyata itu tipuan saja, karena Dajjal belum muncul kecuali setelah perang di Konstantinopel. Kemudian dilanjutkan perang ke Konstantinopel, menang umat Islam, baru muncul Dajjal. Berarti Imam Mahdi itu juga nanti seiring lebih dulu
sekitar 6 tahun daripada Dajjal. Jadi Imam Mahdi pun masih melalui proses ini. Jadi yang mengatakan Imam Mahdi mau dibaiat umurnya 39 tahun segala macam, kalau kini 41 mulai lewat. Sebut 39 itu 2 tahun yang lalu. Nah, kini itu 41 mu Jadi baiat mau 40 lah. Itulah kadaluarsa. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah masih lama, tapi bukan maksudnya masih lama kita abaikan, tidak. Mudah-mudahan perang hari ini yang terjadi di Palestina, mudah-mudahan perang yang dalam hadis ini sampai Palestina bebas. Kalau sudah bebas Palestina, maka nanti Yasrib ada kemunduran. Setelah kemunduran terjadi malhamah kubra di Kutah. Nah, kita lihat saja. Kenapa? Karena berita yang sebenarnya Palestina kuat. Karena mereka sudah siapkan senjata-senjata dan dapat dukungan dari negara Turki. Ya, Erdogan mengomandoi umat Islam sedunia untuk membantu. Cuma saja ya ibu-ibu bapak-bapak nanti kalau ada penggalangan dana bantu. Cuman ketika Mas Mujahidin mencari dana di petang di Bukit Tinggi, tiba polisi mencegah. Nggak tahu siapa yang hari ini tidak pro kepada Palestina berarti dia pro kepada Yahudi. Siapa yang pro kepada Yahudi nanti dia jadi pengikut nanti sabuk tentara Dajjal itu Yahudi. Ya, Yahudi itu yang akan jadi tentara Dajjal. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah perlu kita ambil sikap. Ya, itu sekelumit tentang Al-Aqsa. Balik kepada yang ketiga. Lai bawa piti. Piti lai bawa. Piti gadang atau piti ketek? Nah, kok kalau laka surau kok kadang baju ndak basah kue pakai. Kok ndak tahan Pak. Mambok dompet kalau kapai ke mall tu kan bawa dompet tu baik tong piti dulu. Sado THR tu di kumpulan tu. Enggak. Jadi sedang jemaah, tapi kalau kamu ke surau jam saji, kamu sholat, nah ada. Nampak tiang aurat tertutup. Nah, ada namanya nyandang tas, ada nyandang tas. Kan artinya. Tapi kalau ndak tak bawa pitih, cincin kali tak bawa. Galang ni tak bawa. Transaksi galang untuk akhirat bisa. Biarlah kita bantu. Benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ingat bahwasanya banyak orang sukses ibadah hati, sukses ibadah badania, tapi gagal ibadah harta. Gagal ibadah harta. Kenapa? Ayat yang mengatakan nanti manyasa apa ibu-ibu nan pilih bainfa. Manyasa minta nyawa diperpanjang, minta dikembalikan ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, andaikan engkau tangguhkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, berikan tangguhan ajal untuk mengurus sedekah. Sedekah yang gagal. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku setelah ini akan menjadi orang soleh. Aku akan rajin di musola. Aku akan berteman dengan yang soleh. Aku akan baca Quran tidak henti-henti, solat setiap saat. Kemudian aku menjadi pejuang Islam. Wa akum minas salihin. Dunia sudah aku tidak peduli. Yang penting akhirat, soleh. Ambillah semuanya untuk kesolehan.
itu permintaan yang tidak akan dikabulkan. Makanya kalau seandainya ada orang tabau ancak kini jan beko awak nak baca ayat tu. Aku noi cincin tu ibu-ibu ando-andoan. Aku noi. Ya nak, beko ketika meninggal sakaratul maut tiba anak jominan tu tetangga orang banyak. Nampaklah cincin selimo jari tu. Keceknya iko amak ko harus diurui ko masuk angin. Kau walau sobanah sakaratul maut, nyo keceknya masuk angin. Bang, ada minyak urui na atau minyak makannya dijual. Alai, abi awak urui amak ko ibu jadi amak bang. Diambilnya minyak makan tu dah kayak cincin awak diturunan minyak tu. Sekali urui lalu cincin limau. Dapat cincin diorang. Terus awak apa? Atau ibu-ibu kok suami awak meninggal awak cincin awak banyak. Nyo ibu jo artinya menangis. Nyo jangan ibu-ibu percaya bana orang laki-laki ko meninggal awaknya menangis. Mata dibuka sabalah tu. Jangan percaya bana. Keceknya mencari cincin awak. Aduh modal untuk kawin berikutnya mak. Jadi pilihlah untuk modal kawin suami simpanlah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Awak kalau ingin masuk sarugo, maka kirimlah aset awak ke sarugo. Untuk musola membana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, maka dibangunkan mahligai di sorga. Ya nak, awak meninggal cincin lama nunggu di sarugo. Ya nak, jangan beko cincin ko balik ke tanah, balik awak balik lo ke tanah. Dah ada ciala di surga. Banyak orang kaya di dunia bansai di akhirat. Banyak tu. Atau ibu-ibu menjadikan cincin jo galang tu Tuhan. Nak kalau ndak ada kuah cameh wa idui. Beko kata dia apa-apa ba caronyo. Ndak ada cameh pak. Ya nak boleh lah. Ampe cincin dua dia gen dua dipakai. Ya nak. Sidang jemaah yang rahmati Allah, jangan sampai beko awak menjadikan Tuhan lo. Nah, dek kano cincin tu awak siri ya. Apa-apa banyak je tu. Tu ibu-ibu baru. Apa-apa rokok apa-apa kau sehari 30.000. Ya bapak, mengaku dulu mengaku. 30.000 sebulan. 900.000 rokok sebetul. Setahun berapa? 10 juta lebih ya. Tolong laporkan pitih rokok. Berapa laporannya? 300 juta lebih. Bara infak nambah bayi ya. Bara laporan infak. Kau ada je pitinan punah itu je suruhan le. Rupanya seimbang do. Serazaki nawak tarimo nawak balanjoan, jan ka carito makan, jan ka carito oto, jan ka carito shopping, jan ka carito pakaian, jan ka carito yang lain-lain, carito sawah jo ladang, carito rumah. Tapi untuk rokok saja indak bisa infak awak mengimbangi. Kalau sudah seperti itu, tidak bisa satu item tidak tertebus, rokok saja tidak tertebus oleh infak kita. Ba'a awak kasalamai di pengadilan Allah. Dek rokok selah ada ketentuan masuk neraka. Hah? Ayo lah. Ibu nanti dia caya. Nah, rokok saja kita tidak bisa melaporkan, terjerat kita dan hancur kita di saat itu. Nah, kini sidang jemaah
Kalau seandainya Bapak mengakulah punya utang rokok ke Allah sebanyak 300 juta lebih, ya nak, kira-kira kalau musola meminta tebusan untuk sebulan rokok tadi yang 30 tahun nak, wah imbangi je sebulan rokok kira-kira barek main ringan tuh. Sebulan rokok berapa tadi? 900. Kalau kini masih bisa kesempatan membayar utang rokok. Kalau bisa apa? Minimal mengurangi cambuk.